Selamat pagi teman-teman dan Bu dosen. Perkenalkan, nama saya Vici Putri. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam. Sebelum menjelaskan koperasi simpan pinjam, saya akan menjelaskan tentang definisi koperasi. Sebelumnya kita mau membahas tentang sejarah koperasi dulu ya. Jadi sejarah koperasi ini bermula pada abad ke-20. Secara umum, asal-usul koperasi berasal dari usaha kecil yang muncul secara alami yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Karena adanya keterbatasan ekonomi dan yang mendorong para pelaku usaha kecil ini untuk mencari cara keluar dari kesulitan, maka mereka itu secara tidak sengaja berkeinginan untuk mengubah kehidupan mereka. Lalu di Indonesia ini gagasan tentang koperasi ini diperkenalkan oleh R. Arya Wira-Atmaja pada tahun 1896 ketika ia mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri dengan semangat yang kuat dan gerakan koperasi lalu kemudian dilanjutkan oleh Le Wolf van Westerode. Lalu pelaksanaan program perkoperasian, pemerintah mengadakan kebijakan seperti menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi, memperluas pendidikan dan penerangan koperasi dan memberikan kredit kepada kaum produsen baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil. Lalu jadi koperasi ini adalah suatu entitas bisnis yang dibentuk oleh sekelompok individu yang berkumpul menjadi sebuah komunitas dengan tujuan bersama dan didirikan secara sukarela tanpa ada paksaan dan dijalankan atas dasar prinsip kekeluargaan. Jadi sesuai dengan dasar hukumnya, koperasi dipandang sebagai sebuah gerakan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dasar hukum tersebutlah yang menjadikan koperasi ini sebagai salah satu pilar dalam ekonomi bangsa. Berdasarkan UU Perkoperasian nomor 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai entitas bisnis yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang mengedepankan kekeluargaan. Dan dalam pandangan Chaniago ini, koperasi adalah suatu komunitas yang terdiri dari individu atau badan hukum dan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk bergabung dan keluar dengan bebas, serta bekerja sama dalam lingkungan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik anggota-anggotanya. Dari definisi tersebut, jelas bahwa koperasi adalah entitas hukum yang terdiri dari individu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk gerakan ekonomi dan mendukung kemajuan ekonomi di tingkat nasional. Lalu di sini kita ada nilai-nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dalam menjalankan aktivitasnya harus memiliki prinsip tentunya dan nilai koperasi. Prinsip-prinsip ini adalah identitas atau karakteristik dari koperasi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Prinsip koperasi ini tentunya mengatur hak-hak anggotanya maupun kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat serta berfungsi untuk mendukung program pemerintah mengenai gerakan koperasi. Prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi adalah pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan dengan cara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa keuntungan dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing. Yang keempat, adanya pemberian imbalan yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Lalu ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini, yaitu diantaranya adanya keadilan, adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Lalu adapun selanjutnya tujuan dan fungsi koperasi. Koperasi ini didirikan dengan tujuan tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi anggotanya, tetapi untuk menjadi penggerak perekonomian negara juga. Sesuai dengan tujuan koperasi yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
serta berkontribusi dalam membangun sistem perekonomian nasional untuk mencapai masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan UUD 1945. Nah, menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota secara khusus. Yang kedua, berperan aktif dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai landasan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopangnya. Yang kelima, usaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lalu ada perangkat organisasi koperasi. Ketentuan struktur organisasi koperasi terdapat pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam koperasi tentunya terdapat organisasi yang mencakup adanya rapat anggota, pengurus, pengawas yang dapat dibentuk sebagai berikut. Pertama, adanya rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan otoritas tertinggi dalam koperasi di mana anggota yang hadir mengikuti ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perkoperasian rapat anggota ini bertugas untuk menetapkan pertama adanya anggaran dasar, yang kedua kebijakan umum dalam hal organisasi, manajemen ataupun aktivitas koperasi, yang ketiga proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus serta pengawas. Lalu yang keempat, rencana kerja, anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta persetujuan laporan keuangan. Yang kelima, persetujuan pertanggungjawaban pengurus atau pelaksana. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir, proses penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Lalu selanjutnya ada pengurus. Pengurus di sini adalah individu yang dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota untuk memimpin organisasi atau aktivitas koperasi itu tersebut. Pengurus ini dipilih oleh anggota koperasi saat rapat dan memegang kekuasaan rapat anggota sesuai dengan pasal 30 UU nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian, dan pengurus di sini memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mengelola koperasi beserta semua usahanya. Yang kedua, menyusun rencana kerja dan anggaran pendapatan serta belanja koperasi. Yang ketiga, mengadakan rapat anggota. Yang keempat, menyampaikan laporan keuangan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Yang kelima, yaitu mengatur pembukuan keuangan dan inventaris dengan baik serta menjaga daftar anggota dan pengurus. Lalu selanjutnya ada pengawas. Jadi pengawas dalam koperasi ini adalah suatu lembaga yang didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Menurut pasal 38 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam sebuah rapat anggota. Tugas yang diemban oleh pengawas dijelaskan pada pasal 39 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang mencakup mengawasi. Yang pertama ada mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, menyusun laporan entitas mengenai hasil pengawasannya. Yang lalu ada juga wewenang yang dimiliki oleh pengawas tersebut, yaitu adanya memeriksa catatan yang terdapat pada koperasi, mengakses segala informasi yang dibutuhkan, sumber pembiayaan koperasi, lalu modal pada koperasi ini merupakan sumber daya keuangan yang berasal dari dalam dan luar koperasi, sehingga dibutuhkan pengawas untuk mengawasi modal yang ada di dalam koperasi ini agar terjamin dan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang tentunya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Dalam pasal 16 UU nomor 25 tahun 1992 mengenai koperasi dijelaskan bahwa ada tipe-tipe koperasi yang ditentukan oleh kegiatan serta kepentingan ekonomi yang serupa di antara anggotanya. Tipe-tipe koperasi itu meliputi, pertama ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini adalah koperasi yang mengelola kegiatan
usaha untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh anggota ataupun juga orang lain. Lalu yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi ini adalah koperasi yang mengatur usaha dalam hal penyediaan alat produksi dan pemasaran hasil yang dibuat oleh anggota koperasi kepada anggota yang lain. Lalu ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini koperasi yang menawarkan layanan non simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota dan non anggota. Lalu ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini adalah koperasi yang fokus pada usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya layanan yang ditawarkan. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang koperasi simpan pinjam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi tentang koperasi simpan pinjam atau bisa disingkat KSP. KSP merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan KSP sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan permodalan dan pembinaan sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam perlu dikembangkan agar KSP atau USP pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun simpanan koperasi dan simpanan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi lainnya. Lalu kegiatan koperasi simpan pinjam apa aja sih? Nah, kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam ini adalah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar koperasi simpan pinjam. KSP ini mendirikan atau menjadi anggota KSP sekunder. Dalam memberikan pinjaman, KSP wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman ini, KSP wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan. Lalu KSP pun dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real dan KSP yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota tersebut. Lalu selanjutnya ada kinerja keuangan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, kinerja keuangan itu didefinisikan sebagai pengukuran berdasarkan prinsip manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Oleh karena itu, penilaian kinerja ini sangat penting dalam berbagai jenis usaha, terutama dalam bidang koperasi. Secara umum, penilaian kerja koperasi memiliki standar tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tujuannya dari standar ini yaitu untuk meningkatkan kualitas koperasi tentunya, mengevaluasi kinerja dan dalam jangka waktu tertentu serta mendorong koperasi untuk memenuhi prinsip-prinsip koperasi dan menerapkan kaidah bisnis yang sehat. Lalu selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Rasio keuangan koperasi ini adalah cara untuk menganalisis hubungan antar bagian dalam neraca laporan arus kas, perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana sih koperasi itu liquid, solvent, profitable, dan aktif, dan pada sewaktu tertentu hal ini dilakukan dengan membandingkan bagian-bagian tertentu dalam berbentuk laporan.
untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi tersebut dan bisa dihitung menggunakan beberapa rasio seperti berikut. Pertama, ada rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Yaitu cara untuk melihat seberapa baik koperasi bisa membayar hutang dalam waktu singkat. Jadi dari hasil hitungan rasio ini, jika koperasi memiliki rasio lancar yang rendah, berarti aktiva yang bisa digunakan untuk bayar utang jangka pendek tidak cukup. Sebaliknya, jika rasio lancar tinggi belum tentu koperasi itu dalam kondisi baik, tapi rasio lancar yang terlalu tinggi bisa terjadi karena manajemen uang atau persediaan kurang efisien. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah koperasi memiliki tingkat likuiditas yang baik, diperlukanlah acuan standar rasio. Standar yang digunakan adalah menurut peraturan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 06/M/KUKM/5/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau Koperasi Award. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Apa sih current ratio ini? Yaitu cara untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Jadi rasio ini dihitung dengan membagi total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar. Lalu, apa sih aktiva lancar? Aktiva lancar adalah barang atau uang yang bisa diubah menjadi uang tunai, dijual atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasional. Contoh aktiva lancar pada koperasi antara lain uang kas, piutang anggota, piutang bukan anggota, persediaan perlengkapan, biaya yang sudah dibayar di muka, dan aktiva lancar lainnya. Jadi kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasional. Jadi kewajiban ini biasanya mencakup utang usaha, beban yang belum dibayar dalam koperasi, kewajiban lancar yang meliputi simpanan sukarela, utang usaha dan utang beban yang ada di koperasi tersebut. Untuk menghitung rasio lancar ini yaitu aktiva lancar per kewajiban lancar dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva koperasi dibiayai dengan hutang dan juga modal. Dengan kata lain, solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang harus ditanggung koperasi dalam rangka pemenuhan aktiva dan modal. Aktiva di sini adalah suatu kekayaan yang dimiliki koperasi untuk dapat menjalankan usahanya. Aktiva dibedakan menjadi 2 jenis. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva meliputi pos-pos keuangan seperti kas, investasi dalam instrumen keuangan, persediaan, peralatan, dan paten yang diperkirakan akan membantu menciptakan pendapatan di periode yang akan mendatang. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis-jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yaitu sebagai berikut. Adanya debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aktiva. Rasio utang terhadap aktiva ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva koperasi dibiayai oleh utang. Rasio utang terhadap aktiva tinggi, maka hal itu akan mengurangi kemampuan koperasi untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena khawatir bahwa koperasi tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aktiva yang dimilikinya. Rasio yang kecil merupakan dan menunjukkan bahwa sedikitnya aktiva koperasi yang dibiayai oleh utang. Standar pengukuran untuk menilai sehat tidaknya suatu koperasi menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi
dan UKM Republik Indonesia nomor 06/M/KUKM/2006 tentang pedoman penilaian koperasi, yaitu total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu selanjutnya ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya porsi hutang terhadap modal. Jadi semakin tinggi debt to equity ratio-nya, maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang. Sebaliknya, jika tingkat debt to equity ratio rendah, berarti semakin besar jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan jaminan utang. Ketentuan sehat atau tidaknya rasio utang terhadap modal dapat diukur menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi atau UKM Republik Indonesia, yaitu dengan total hutang dibagi total modal dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio rentabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Lalu ada net profit margin atau margin laba bersih, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar persentase laba bersih atau penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dalam koperasi disebut sisa hasil usaha terhadap penjualan bersih. Jadi penjualan bersih ini adalah penjualan retur, penjualan dikurangi retur, dan penjualan harga jual serta potongan penjualan. Semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula laba bersih atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari penjualan bersih tersebut. Hal ini disebabkan karena tingginya harga jual atau rendahnya harga jual pokok penjualan. Adapun cara berhitungnya yaitu SHU dibagi penjualan bersih dikali 100%. Lalu selanjutnya ada return on asset atau hasil pengembalian atas aktiva, yaitu merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aktiva dalam menciptakan laba bersih atau dalam laba koperasi yang disebut hasil usaha, sisa hasil usaha. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah sisa hasil usaha yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di dalam modal aktiva. Sisa hasil usaha ini merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dikurangi dengan biaya-biaya atau biaya total dalam 1 tahun buku. Nah, cara berhitungnya yaitu SHU per total aktiva dikali 100%. Lalu ada return on equity atau hasil pengembalian atas modal, yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba terhadap modal yang dimiliki. Jadi semakin tinggi pengembalian atas modal berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal. Sebaliknya, semakin rendah pengembalian atas modal berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam modal. Adapun cara berhitungnya yaitu SHU per total modal dikali 100%. Demikian penjelasan saya tentang koperasi simpan pinjam. Terima kasih Bu dosen, Bu Dina, dan terima kasih teman-teman. Selamat siang.